Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Encah Casmiati, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Tarikolot 2, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan PAI Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh Saiber Cirebon dengan nomor peserta 321007101707. Dalam kesempatan ini saya akan berbagi praktik mengajar kinerja dengan nomor daftar ujian 2025224537 pada materi Salam, materi kelas 4 semester 2 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, kuat, alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah ya. Semua yang ada di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di antaranya barangkali teman-teman kalian hari ini ada yang tidak masuk. Siapa? Siapa, Bu? Siapa? Dapat. Dafa. Kenapa Dafa? Sakit. Sakit. Ya udah, kita doakan sama-sama ya. Mudah-mudahan Dafa yang sedang sakit mudah-mudahan cepat sembuh kembali supaya bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bersama kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita semua membaca doa terlebih dahulu. Siapa di antara kalian yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Oh iya, Angga silakan. Silakan Angga maju ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih Angga, silakan duduk kembali. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita bersama hari ini, kegiatan aktivitas kita pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Rabbal alamin. Nah, supaya menumbuhkan rasa cinta kita pada tanah air, yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila
pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita mengadakan kesepakatan kelas ini ya. Ibu juga akan membacakan kesepakatan kelas hari ini. Lihat semuanya ke depan. Di sini ada 3 kesepakatan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu ya. Yang kedua, menjaga kelas tetap rapi dan bersih. Kemudian yang ketiga, berbicara yang sopan dan baik. Nah, di antara ketiga kesepakatan kelas ini, barangkali di antara kalian ada yang mau menambahkan. Kira-kira apa lagi? Saya Bu. Ya, enggak apa kira-kira? Dilarang membuli di kelas. Oke, dilarang membuli di kelas. Tambah 1 ya di sini ya. Dilarang membuli di kelas. Setuju tidak? Oke, setuju ya. Kemudian siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, Rasel apa? Kerjasama dalam berkelompok. Iya, ketika berkelompok harus kerja sama. Setuju tidak? Setuju. Jadi tadi yang teman kalian tambahkan 2 kesepakatan kelas, kita setuju ya. Berarti ada 5 kesepakatan kelas pada hari ini. Oke? Siap tidak? Ya. Kalau sudah siap, di sini Ibu ada beberapa gambar yang harus kalian amati satu persatu. Lihat ya. Ini untuk gambar yang pertama. Kalian jangan dulu menjawab, boleh nanti satu persatu dulu diperlihatkan ya. Ini gambar yang kedua. Amati dulu baik-baik dari gambar 1 sampai gambar selanjutnya. Ya. Perhatikan ya. Kemudian ini gambar ini. Udah ya. Nah, dari gambar yang tadi kalian amati, sudah jelas belum? Nah, kalau sudah jelas, dari gambar yang tadi kalian amati itu masuknya itu ke dalam akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Akhlak yang baik. Jelas tentunya gambar yang tadi kalian amati itu termasuk ke dalam akhlak yang baiknya. Kenapa akhlak yang baik? Karena gambar-gambar yang tadi ditayangkan atau diamati oleh kalian itu menggambarkan atau mencerminkan suatu adab yang baik, ya, yaitu dengan cara salaman. Baik gambar yang pertama tadi salaman kepada Orang tua. dan selanjutnya seperti itu. Nah, pada hari ini, ya, tema yang akan kita bahas yaitu tentang salam. Oke. Dua orang sahabat yang bertemu dan saling menyampaikan salam. Mengapa kita perlu menyampaikan salam? Hal itu dikarenakan menyampaikan salam termasuk perilaku yang terbaik. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Mana ajaran Islam yang terbaik?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Memberi makan fakir miskin dan memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat salih dan salihah, tahukah kalian apa salam itu? Salam artinya damai. Salam juga berarti pernyataan hormat atau ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, kapan kita mengucapkan salam? Salam disampaikan ketika kita bertemu atau berpisah. Salam juga disampaikan ketika akan masuk rumah atau memasuki rumah orang lain. Salam diucapkan juga ketika memulai menelpon. Dan saat kita bertemu dengan orang lain, kita juga dianjurkan untuk menyampaikan salam. Ucapan salam yang lengkap yaitu Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah kepada kalian. Nah, bagi kita yang mendengarkan ucapan salam, hendaknya kita menjawab dengan ucapan yang serupa, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya, semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah tercurah juga kepada kalian. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Nah, sahabat salih dan salihah, siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, hendaklah orang yang berkendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki memberi salam kepada orang yang duduk. Kelompok orang yang sedikit memberi salam kepada kelompok yang banyak, dan kelompok orang yang muda memberi salam kepada kelompok yang tua. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat salih dan salihah, bagaimana pendapat kalian tentang salam di dalam ajaran agama Islam? Sangat indah, bukan? Maka dari itu, kita dianjurkan untuk senantiasa menebarkan salam agar tercipta kasih sayang di antara kita dan tercipta perdamaian. Menyampaikan salam hukumnya adalah sunnah, dan menjawab salam hukumnya adalah wajib. Artinya, jika ada orang yang mengajak kita untuk berdamai, maka wajib bagi kita untuk berdamai juga. Karena merupakan kewajiban bagi kita semua untuk senantiasa menjaga perdamaian, terutama di negara kita yang terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan agama. Sehingga walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap memiliki satu tujuan, yaitu Indonesia yang aman dan damai. Ayo kita tebarkan salam. Ibu mau bertanya ke kalian, tadi materi yang sudah disampaikan, apakah di antaranya ada pengalaman di antara kalian yang bisa atau yang pernah pengalaman mengucapkan salam, entah itu mau di rumah, di sekolah, di jalan, ataupun di tempat yang lain? Ada tidak pengalaman di antara kalian? Ya? Rian? Iya, Rian pernah punya pengalaman, yaitu mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru. Ya, betul tidak? Betul tidak? Kalau misalkan bertemu dengan guru, kita mengucapkan salam. Betul tidak? Betul. Tentunya ketika bertemu, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, di antara pengalaman Rian, siapa lagi yang pernah punya pengalaman? Ya, Angga? Mengucapkan salam ketika ada ustaz. Oke, Angga katanya punya pengalaman mengucapkan salam itu ketika bertemu dengan ustaznya. Setuju tidak? Setuju. Setuju, ya. Nah, dengan siapapun kita bertemu, maka lebih baik kita ucapkan salam terlebih dahulu. Nah, sekarang bagaimana kalau di antara kita mau bertemu atau mau berpisah tidak mengucapkan salam? Untuk itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok, ya, mengerjakan tugas yang akan Ibu bagikan tiap-tiap kelompok, ya. Ibu sekarang mau membagikan, karena ini sudah dibagi kelompoknya, Ibu mau membagi ininya saja, ya.
Ini untuk kelompok 1. Kelompok 2 ini supaya ada identitas antara kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Sekarang silahkan kalian tentukan ketua kelompok masing-masing yang nanti akan menjadi perwakilan ke depan membacakan referensi hasil dari kalian kerja kelompok. Silahkan. Kalau sudah, nanti di sini Ibu akan membagikan dua lembar LKPD yang harus kalian isi bersama-sama. Ya, ada beberapa pertanyaan. Nanti kalian mohon kerjasamanya satu kelompok. Harus itu ya, harus kompak ya. Ini untuk kelompok 1. Pegang dulu masing-masing. Nanti ada penjelasan di akhir itu ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ibu sudah tandai setiap kelompok. Setiap kelompok itu kalian dilingkari. Contoh kelompok 1, Ibu sudah lingkari. Yang harus dikerjakannya itu adalah nomor 1. Ya, paham kelompok 1? Paham? Oke. Terus yang LKPD selanjutnya di sini juga udah Ibu tandai. Mana yang harus dikerjakan untuk kelompok 1? Ada ditandai oleh Ibu di checklist ya. Itu untuk kelompok 1. Terus kelompok 2 juga sama. Ya. Kelompok 2 juga sama, ada tandanya di sini. Tandanya itu di nomor 2. Lihat semua di kelompok ada masing-masing. Kelompok 3 ada? Kelompok 4 ada? Oke. Kelompok 5 ada? Coba kalian kurang pemahamannya, kalian boleh dibuatkan buku materinya ya. Halaman 130. Tambahkan lagi jawaban-jawaban di peta konsep yang kedua, di lembar kedua. Kalian tambahkan lagi supaya lebih berkembang pemahaman kalian ya. Kalau sudah siap, Ibu akan panggil ya, satu orang satu kelompok. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Siapa yang mau membacakan? Oke, Angga, maju ke depan Angga. Pertanyaan yang pertama dari kelompok 1 adalah, bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? oke, jawabannya Mengucapkan salam kepada orang tua. oke, lanjut. Karena Ini pertanyaan dulu yang pertamanya kedua. Slide ya. mengapa kita perlu menyampaikan salam? Jawabannya
Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Tepuk tangan. Lanjutkan bacakan puji soal nomor 3. Bagaimana sikap kalian jika memulai menelpon? Ya, bagaimana sikap kalian ketika memulai menelepon? Coba jawabannya. Ucapkan salam dan menanyakan kabar. Oke, ucapkan salam dan menanyakan kabar. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Kapan salam disampaikan? Kapan salam disampaikan? Oke, jawabannya. Ketika bertemu guru atau sahabat dan lainnya. Oke, bagus sekali kelompok 3. Tepuk tangan. Oke, Rifki mewakili kelompok 4. Silakan baca. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Oke. Bagaimana sikap kalian jika bertamu ke rumah sahabat? Jawabannya adalah Ucapkan salam dan permisi. ucapkan salam dan permisi. Setuju tidak? Setuju. Oke, setuju lah ya. Terus lanjut pertanyaan berikutnya. Siapa yang mendahului salam? Siapa yang mendahului salam? Jawabannya. Orang yang mendahului salam dan Oke, bagus sekali pemahamannya ya, panjang sekali, panjang lebar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5. Pertanyaannya apa nomor 5? Oke, mengapa kita perlu menyampaikan salam? Jawabannya apa? Oke. Oke, lanjut. Bagaimana menyebarkan salam? Oke, bagaimana menyebarkan salam menjadikan kita saling menyayangi? Jawabannya? Oke, tentunya dengan kita saling menyayangi antara sesama, ucapan salam pun bisa secara tidak langsung kita sudah saling menyayangi, sudah saling mendoakan antara satu sama lain. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya. Nah, untuk itu pengembangan yang kalian pakai yang tadi diisi berdasarkan LKPD yang dibagikan, ada yang berdasarkan dari pengalaman masing-masing ya, ada juga tadi dari sumber buku. Tapi secara keseluruhan kalian sudah menggunakan bahasa dengan baik, bisa menyampaikan di depan kelas. Bagaimana sih cara menyampaikan salam yang baik dan benar itu? Atau misalkan kapan sih seharusnya kita menyampaikan salam? Ya, contohnya ketika bertemu dengan guru, kemudian ketika berpapasan dengan orang lain, kemudian ketika kita bertamu, ya, ketika kita menelpon. Paham? Oke, kalau sudah paham, akan membagikan lembar semacam lembar refleksi pada kalian. Tapi ini nanti yang mengerjakannya adalah masing-masing. Berbeda dengan tadi yang kerja kelompok. Ya, si lembar kerja yang akan dibagikan di sini. Oke. Di sini ada 5 soal, ya. Ada 5 soal. Lembar ini akan dibagikan satu orang satu. Tadi mah dikerjakannya berkelompok, ya. Sekarang mah satu orang satu dikerjakannya. Silahkan dikerjakan, dikasih nama. Di sana sudah ada.
pembelajaran pada hari ini. Bahwa pada hari ini kita pembelajaran itu tentang salam, ya. Mudah-mudahan dengan apa yang tadi kalian sampaikan berdasarkan kerja kelompok, terus berdasarkan soal refleksi tadi individu, ya kalian itu bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, siap tidak? Ya. Kalau barangkali di antara kalian ada hari ini pemahaman pembelajaran pada pertemuan ini, ada sesuatu hal, ibu tidak senang nih hari ini, atau ibu lagi sedih nih hari ini, atau tidak mengerti pembelajaran hari ini, kalian silahkan tuangkan emoji kalian di belakang ini, di belakang lembar soal refleksi. Nah, ini masih kosong ya. Silakan kalian tuangkan emoji kalian berdasarkan pemahaman hari ini, materi yang tadi disampaikan. Oke, silahkan. Ibu kasih waktu emoji, bikin emoji. Marah seperti apa? Atau mau digambarkan? Tapi kalian sudah paham ya tentang emoji ya. Kalau senyum seperti apa? Kalau marah seperti apa? Atau misalkan kalian atau sedih seperti apa? Oke, sudah kan ke ibu atau sama kalian boleh? Oke. Mana nih Nawi? Oke ya. Terima kasih ya. Kalian sudah menuangkan emoji kalian. Rata-rata semuanya smile atau senyum. Berarti kalian senang pada hari ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau kalian senang, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Siapa, Cung? Siapa? Ya enggak? Ya? Simpelnya apa enggak dari pertemuan hari ini? Pembelajarannya mengajarkan kita untuk menyampaikan salam agar orang-orang dapat, agar dengan mengucapkan salam kita bisa mengajak orang-orang untuk hidup aman dan damai. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Bagus sekali ya, kesimpulan dari Anda ini berarti pemahaman kalian itu sudah paham sekali, sudah bisa menyimpulkan apa materi yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan dengan materi yang tadi sudah kita pelajari, kita bisa menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Itu adalah materi yang hari ini kita pelajari. Pertemuan minggu depan kita akan membahas yaitu tentang senangnya menolong orang lain. Ya, siap?